Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani dari SMA 9 Padang, kelas 12 IPA 3, nomor absen 28, akan menjelaskan tentang penyepuhan. Penyepuhan logam dan menyajikan rancangan produser penyuapan benda logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Pada penyepuhan logam, besi, dan perak, besi dijadikan sebagai katoda, adapun perak yang dijadikan pelapisan bertindak sebagai anoda. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung logam pelapis. Logam perak akan dioksidasi menjadi ion perak. Adapun pada katoda ion perak akan tereduksi menjadi logam perak yang melapisi besi. Elektrolis banyak diterapkan di beberapa pengolahan logam seperti pemurnian logam, pelapisan logam, atau penyepuhan logam. Dan electroplating. Electroplating atau dikenal dengan penyepuhan. Penyepuhan adalah pelapisan logam dengan logam lain dengan tujuan komersial maupun fungsional, yaitu sebagai salah satu cara melindungi logam yang dilapisi dari korosi. Logam yang akan disepuh atau dilapisi harus diletakkan di katoda, sedangkan pelapisnya berperan sebagai anodanya. Larutan elektrolit yang digunakan biasanya garam yang mengandung ion positif, yang sama dengan anodanya. Logam yang berperan sebagai anoda akan mengalami oksidasi, dan ion positif dari larutan elektrolitnya yang akan mengalami reduksi. Misalnya pada penyepuhan logam besi dan logam perak. Pada kasus yang sudah kita alami tentang penyepuhan logam ini, logam yang ingin dilapisi adalah logam besi atau Fe, sehingga logam besi harus bertindak sebagai katoda atau dihubungkan dengan kutub negatif listrik. Adapun logam pelapis, yaitu perak atau Ag, diletakkan pada posisi anoda atau dihubungkan dengan kutub positif listrik. Elektrolit yang digunakan harus mengandung kation logam pelapis, yaitu Ag+. Salah satu elektrolit yang biasanya digunakan adalah larutan perak nitrat. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Logam perak menjadi ion perak atau Ag+, dan ion Ag+ tersebut akan dilepaskan ke dalam larutan perak nitrat yang dijadikan sebagai elektrolit. Dan bergabung dengan ion-ion perak yang terdapat dalam perak nitrat tersebut. Dan selanjutnya pada katoda akan terjadi reaksi reduksi ion perak menjadi logam perak. Logam perak tersebut diendapkan pada katoda atau Fe. Proses tersebut terjadi terus-menerus sampai ion perak reduksi secara keseluruhan dan logam besi akan terlapis oleh logam perak. Reaksi elektrolisisnya yaitu tentang anoda Ag+, Ag ditambah E-, sedangkan katodanya Ag+ ditambah E- menjadi Ag atau S. Ag yaitu anoda menjadi Ag katoda. Selanjutnya kita masuk kepada tentang ketebalan lapisan dan luas logam yang akan disepuh. Contohnya ada pada, misalnya kita memiliki yang akan disepuh ada dua benda. Yang pertama ada cincin dan ada kalung. Cincin ini besarnya melebihi dari gelang karena cincin tersebut hanya memiliki luas permukaan yang kecil daripada gelang. Maka dalam proses penyepuhan pun harus banyak waktu yang digunakan dan banyak alat-alat yang harus disepuh. Maka uang atau upah yang harus dibayarkan lebih kecil apabila yang disepuh itu adalah cincin. Apabila yang disepuh tersebut adalah seperti gelang yang luas permukaannya dan lapisannya besar, maka waktu yang akan digunakan oleh penyepuh juga akan lebih banyak dan proses penyepuhannya juga akan menjadi lama, sehingga penyepuhan tersebut memakan waktu yang lama daripada cincin tersebut.
Soalnya gelang memiliki luas permukaan dan lapisan yang besar daripada cincin. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.